Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam keru junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang larangan utama dalam ekonomi Islam, yaitu gharim. Artinya kita tidak melakukan gharim, gharar, riba, dan maisir. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa meninggalkan itu semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Iya. Manusia diturunkan ke muka bumi ini sebagai khalifah. Makanya ada khalifatullah. Artinya bertugas untuk menyejahterakan masyarakatnya dalam menggapai falah, kemenangan dunia dan akhirat. Khalifah, pemimpin. Pemimpin kalau dalam sebuah negara itu pemerintah. Kalau di Indonesia itu presiden. Oke? Baik. Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas keseluruhan economic agents, termasuk pemerintah dan masyarakat. Artinya tidak semua kita limpahkan seluruh-luruhnya kepada pemerintah, tetapi ada juga peran masyarakatnya di situ. Ya. Oke. Optimalitas Pareto. Tidak mungkin membuat satu individu menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi maksimum bagi permasalahan ekonomi. Iya, tidak mungkin kita membuat individu yang satu menjadi lebih baik, kemudian tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Artinya, ketika misalnya ada anak petani gitu ya, berusaha bekerja keras, kemudian yang dulunya dia kurang mampu kategorinya, kemudian naik menjadi mampu. Kalau ada misalnya orang kaya yang anaknya misalnya ya, yang malas, ini kan seperti roda pedati bisa atau ya berputar dia. Artinya saat orang naik ada yang turun, saat orang turun ada yang naik, gitu ya. Oke. The economic role of state in Islam, menurut Monzer Kaf. Sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik dan proses pembuatannya. Ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Ini negara Islam ya, yang kedua nih. Kalau kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara demokrasi, bukan berlandaskan Islam, tetapi bahwa sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga bagi pemeluk-pemeluknya atau masyarakatnya atau warganya ya dibebaskan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing serta bertoleransi terhadap agama yang lain. Artinya keputusan politik itu sangat dibutuhkan, sangat berpengaruh. Makanya kita kalangan intelektual, mahasiswa dan yang lainnya harus aware, harus peduli dengan keputusan-keputusan politik. Apakah itu misalnya keputusan politik itu membela rakyat kecil atau malah membela oligarki, itu harus kita telusuri dengan dalam juga. Artinya tidak boleh misalnya asal demo gitu ya, dikit-dikit demo, enggak. Kita harus kaji sebagai kaum intelektual. Selain itu, sebagai kaum intelektual kita juga bisa menulis. Melalui tulisan bisa ada kritik kita, bisa ada saran kita, dan yang lainnya. Tapi semata-mata demi memajukan negara kita gitu. Bukan karena berlandaskan kebencian dan yang lain-lain.
Tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian: mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan, mematok harga kalau dibutuhkan. Yang kedua ini, eh ya, masih kita hentikan secara hukum positif. Artinya sesuatu yang dilarang secara hukum positif itu pemerintah wajib menghentikan. Seperti yang sekarang ini, bisnis judi online, dan yang lain-lain yang terkait dengan judi-judi online. Itu kan dalam Islam memang haram gitu ya. Tidak boleh, itu termasuk maisir, larangan utama lagi. Tetapi di negara kita, kalaupun sekarang sudah ada larangan itu, yaitu berlandaskan hukum positif, bukan berlandaskan hukum Islamnya. Ya, oke. Intervensi ditentukan oleh beberapa hal. Abdullah Abdul Husain At-Tariki, regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara syar'i. Ini untuk negara Islam sebenarnya. Bisa diterapkan di negara kita, Republik Indonesia, bisa. Asal melalui konstitusi. Artinya misalnya di sebuah daerah, kabupaten atau kota, ya dilahirkan perdanya. Tetapi jual beli barang yang diharamkan ini secara syar'i mungkin penghususannya bisa untuk umat Islam saja. Karena sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari non-muslim, ya mungkin ada sesuatu yang diharamkan dalam Islam, terutama makanan misalnya, tapi dalam di non-Islam atau non-muslim tidak dilarang. Regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Ya, betul. Termasuk judol. Ini manipulasi dalam aktivitas ekonomi sebenarnya. Ya, kita bandar itu memberikan kita terlena dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya banyak permasalahan gara-gara judi online ini. Saat ini Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, lagi galak-galaknya untuk memberantas judi online ini. Saya sangat sepakat dengan itu. Kemudian regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. Ya, lumayan ya di Indonesia narkoba itu terus bergulir. Kita nggak tahu nih dari mana bandar sebenarnya, tetapi bandar yang besar ketemu, ditangkap, bandar yang ini ketemu, ditangkap, toh masih ada sampai sekarang. Makanya kita bingung. Mudah-mudahan di eranya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bisa untuk membabat habis semua itu. Ya, secara rasional nggak bisa dibabat habis, tapi setidaknya kita merasakan efek yang signifikan. Gitu. Maksudnya efek signifikan ya turun secara drastis. Kemudian regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum. Regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan. Regulasi yang membatasi produksi komoditas yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Ya, regulasi-regulasi ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan di Indonesia, asalkan sudah melalui tahapan konstitusi kita. Melalui mana? Kalau peraturan atau undang-undang, itu melalui DPR. Jadi boleh nggak umat Islam untuk misalnya mengusulkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat Islam? Boleh. Tetapi nanti pas disusun secara undang-undang, bisa mungkin ada pengkhususan untuk umat Islam, bisa jadi nanti dibuat berlaku secara umum, selama tidak melanggar juga ajaran dari agama-agama lain. Gitu ya. Kalau ini kan dalam hal ekonomi Islam yang kita bahas ini. Baik. Bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara. Regulasi yang menghalalkan apa yang telah diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasul-Nya. Ya, maksudnya makanan yang haram dalam Islam sudah jelas. Ada misalnya B2, B1, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada peraturan pemerintah yang mengeluarkan bahwa itu halal, itu nggak boleh. Regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuatu yang halal. Misalnya jual beli murabahah, jual beli mudharabah dan sebagainya. Tiba-tiba
Semisal ada peraturan dari negara mengeluarkan bahwa tidak boleh ada jual beli yang berdasarkan prinsip Islam misalnya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum hanya demi untuk memenuhi kepentingan beberapa orang saja. Ini penting nih. Penting kita harus aware nih. Ada kebijakan, misalnya kebijakan ini ternyata untuk menyelamatkan segelintir orang. Untuk menyelamatkan kekayaan segelintir orang. Sementara sebagian banyak orang atau masyarakat itu malah makin hancur gitu ya. Oke. 3 cara keterlibatan pemerintah menurut Legrand: penyediaan, subsidi atau perpajakan, dan regulasi. Ini tiga-tiganya. Ya, penyediaan, ya disediakan misalnya katakan lapangan kerja dan yang lain-lainnya, disediakan infrastruktur dan sebagainya. Kemudian subsidi, subsidi ini dari BBM kita yang harusnya harganya 15.000 per liter disubsidi oleh pemerintah menjadi 10.000. Perpajakan, ya karena kita dapat subsidi kita bayar pajak juga. Kemudian regulasi, regulasi ini sangat penting. Apalagi bahkan kadang kita sadar nggak sadar di tingkat RT saja sulitnya untuk mengurus sesuatu, untuk mengurus surat misalnya pengantar ke kecamatan atau kelurahan dan sebagainya. Sulitnya di RT karena regulasinya nggak jelas atau regulasinya berbelit-belit, harus ke sana dulu, ke sini dulu gitu. Itu perlu disingkatkan atau dibuat menjadi simple gitu, tapi tidak melanggar asas yang lain gitu. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah bertugas menguasai pasar. Hal itu ditunjukkan dengan adanya lembaga di bawah naungan lembaga kehakiman yang bernama Lembaga Hisbah. Banyak lembaga-lembaga kita, kementerian kita itu bertugas memang mengawasi perekonomian kita. Apalagi yang ada di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. Semua itu untuk mengawasi perekonomian kita. Mulai dari misalnya sekarang Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah, Menteri Koperasi, banyak menteri yang kemudian itu mengawasi pasar. Lembaga-lembaga ada juga seperti Bulog dan yang lain-lainnya. Nah, menurut Ibnu Khaldun itu pentingnya. Peran pemerintah, manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Kekayaan Indonesia dimanage untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan oligarki atau bukan untuk kepentingan segelintir orang. Misalnya gitu ya. Sering sekali untuk kepentingan segelintir orang. Nah, yang saya bilang itu ini yang perlu kita kritik. Ya, artinya segenap apa sumber daya yang ada di Indonesia ini adalah untuk seluruh tumpah darah Indonesia juga. Kemudian, pemenuhan segala persyaratan yang membangun negara yang secara efektif dan melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Catatannya ingat, melindungi masyarakat, kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Pemenuhan segalanya. Tidak boleh untuk tiba-tiba masyarakatnya tidak dilindungi, budayanya, ekonominya, agamanya, dan politiknya. Kemudian, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Ini peran pemerintah. Ya, seperti kemarin kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini semata-mata nanti untuk menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik. Ya, kabarnya kalau nggak salah 18,5 miliar dolar ya, dibawa dari luar investasi. Ya, investasi itu tujuannya nanti kita dapat pemasukan untuk membiayai administrasi publik. Baik. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Ini yang sering orang-orang cerdas, intelektual mengatakan bahwa salah satu cara untuk menjamin itu adalah meningkatkan pendidikannya. Bukan meningkatkan jenjang pendidikannya, tapi meningkatkan kualitas pendidikannya. Kalau misalnya sekolahnya S1, S2, tapi semisal ya, tapi S1, S2-nya pakai joki atau pakai yang lain, bukan yang bersangkutan yang kuliah, itu nggak meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pada akhirnya tidak meningkatkan juga
derajat kekayaan dan kesejahteraan. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan pendapatan. Nah, ini orang-orang nakal di bidang pajak harus dikejar nih terus-terusan supaya keseimbangan itu ada. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Ya, seperti di Jambi, batu bara, kaya dengan batu bara, tapi harusnya tidak boleh merusak lingkungan. Itu juga harus kita peduli. Bagaimana dengan tambang emas yang ada di wilayah Merangin, jangan sampai merusak lingkungan, gitu ya. Oke. The functions of state in determining economic policies in Islamic tradition. Menurut Ekrem Erdem, menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan. Iya, hukum tumpul ke atas katanya, tetapi tajam ke bawah. Ini harus dihilangkan karena banyak rentetannya. Kemudian melindungi keamanan kehidupan dan properti individu secara hukum dan ketertiban. Membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan. Itu dia menurut Ekrem Erdem. Lanjut, menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan semua individu. Kemudian mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Menggerakkan dan mengelola barang publik. Ini nanti bisa dipahami secara luas lagi ya, apa yang dikatakan oleh Ekrem Erdem ini. Masih ada melaksanakan pelayanan publik seperti UIN kita, UIN Sultan Taha-Saifuddin Jambi, termasuk kami mengajar dosen, itu adalah pelayanan publik. Kemudian menjaga jaminan sosial, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, itu menjaga jaminan sosial. Itu harus dibawa kebijakan negara. Memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila perlu. Ya, ada bila perlunya ya. Baik. Tujuan perekonomian menurut Monzerkaf. Pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara. Untuk memperkuat negara. Bukan untuk memperkuat satu orang, dua orang, tiga orang, dan yang lainnya. Bekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat. Memaksimalkan manfaat properti publik. Mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan. Ya, kalau tidak ada APBN-nya, bagaimana untuk membuat negara ini menjadi lebih sejahtera gitu ya. Melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang kondusif menuju kesuksesan di akhirat. Moral dan hukum itu sangat penting. Tidak boleh diabaikan. Tidak boleh juga sesuatu, ini tidak melanggar hukum. Padahal secara moral itu amoral. Itu nggak bisa juga. Menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Prinsip dasar harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatur operasinya. Ini secara ekonomi Islam ya, bukan secara negara pada umumnya. Komitmen terhadap ketentuan syariah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada dalam negara. Tentunya ini peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam ya. Komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat. Misalnya kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan yang lainnya. Itu harus berurut. Ya, kalau masyarakatnya punya mobil tapi tidak makan, ya walaupun nggak mungkin ya. Misalnya saja, nggak mungkin dong. Kemudian keterkaitan yang kuat antara fungsi tujuan pemerintahan Islam dan ketersediaan sumber daya. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan, masih itu ya. Kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi, prinsip tanggung jawab sosial, syuro, musyawarah. Semua ini sebenarnya terkandung dalam Pancasila kita. Syuro misalnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ada musyawarah. Musyawarah yang seyogianya tidak mementingkan golongan lagi, tapi memikirkan satu, Indonesia. Bukan memikirkan praksinya, partainya, faksinya, dan sebagainya. Intervensi pemerintah dalam penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Harga yang berlaku secara alamiah. Ya, ini perlu diintervensi. Salah satunya
BBM, listrik, tiket pesawat, biaya untuk provider dan sebagainya. Harga suatu komoditas yang telah ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan moral dan keuntungan bagi pedagang dan situasi perekonomian. Taksir wal al-Jabari menurut Ad-Durani, perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syarak karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi. Ini adalah taksir penetapan harga. Iya, pejabat yang berwenang bisa menetapkan harga, tetapi tujuannya bukan untuk misalnya tetapkan harga karena dia sudah timbun barangnya, bukan gitu, tapi semata-mata untuk eh, kesejahteraan umat, ya. Syarat-syarat at-ta'sir wa al-jabari, komoditas atau jasa itu saat diperlukan masyarakat banyak. Tadi saya katakan BBM, listrik. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagang mereka. Bisa jadi nih, seperti beras misalnya, udah sewenang-wenang nih wah harganya. Ya wajib turun bulog untuk menetralkan semua itu. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang adil. Artinya pejabat yang berwenang ini adalah memang pemerintahan yang adil. Bagaimana menilai itu? Ya lihat aja motivasinya, visinya untuk mensejahterakan umat atau enggak. Gitu. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk pakar ekonomi. Ya, ada ahlinya. Tidak semata-mata karena dia bupati, karena dia wali kota, sesukanya saja, enggak dong. Musyawarah dengan masyarakat, dengan ahli, dengan yang lainnya. Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. Tidak boleh juga ditetapkan harga, tetapi pedagangnya malah merosot. Pembelinya malah ketinggian harganya. Enggak, harus dapat titik temu. Nah, disitulah nanti program pemerintah ada subsidinya. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang. Baik, ini dia di negara kita, Indonesia. Itu pemerintahnya ada Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Koperasi, Badan Amil Zakat, Badan Wakaf, Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya. Ada juga dari Kementerian Keuangan yang mengatur sektor real, yaitu dari segi instrumen fiskal, dari segi moneternya ada Bank Indonesia. Ini diatur semua. Jadi negara itu kan ada fiskal, ada moneternya. Yang mengatur sudah ada. Fiskal itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia itu mengatur instrumen moneter dan semua turunan-turunan. Oke. Oke. Nah, ini jika ada misalnya sesuatu yang perlu dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai produk yang sesuai dengan syariah, terutama di lembaga keuangan syariah, itu harus melalui Dewan Syariah Nasional dulu. Bisa meminta fatwa atau Dewan Syariah Nasional sendiri yang mengeluarkan fatwanya. Ada koordinasi, ini koordinasi ya, bukan koordinasi. Oke. Strategi Kenex itu kayaknya adik-adik udah tahu. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, ada penguatan halal value chain. Nah, bentuknya BPJPH, bagaimana label halal itu dikampanyekan. Kemudian penguatan keuangan syariah, literasi keuangan syariah, sehingga berefek nanti ke inklusi keuangan syariah. Penguatan UMKM yang dulunya tidak bankable dibuat bankable. Artinya bankable itu dia sudah bisa membuat laporan keuangannya sehingga nanti ketika membutuhkan pembiayaan dari bank bisa gitu ya. Penguatan ekonomi digital, kris, mobile banking, e-wallet dan sebagainya. Itu banyak. Oke, lanjut. Nah,
Kesimpulannya adalah pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan ekonomi syariah. Selain dari tadi yang saya bilang, masyarakat juga berperan sebagai wujud tanggung jawabnya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjalankan kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila dikerjakan oleh segelintir orang yang merupakan kewajiban semua orang, maka lepaslah tanggung jawab itu. Dengan kewenangan dan koordinasi yang luas, pemerintah mampu mengawasi penggerak utama ekonomi, menghentikan praktik muamalah yang diharamkan, mematok harga demi melindungi penjual dan pembeli, serta mendirikan industri yang mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya. Pematokan harga itu untuk melindungi penjual dan pembeli, bukan untuk membuat lebih kaya lagi oligarki yang menguasai komoditas, kemudian ditahan, tidak dikeluarkan, kemudian ditetapkan harganya naik. Bukan gitu maksudnya. Tapi untuk penjual dan pembeli dapat harga yang adil. Peran ini dilandasi oleh amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan memanfaatkan sumber daya berkualitas untuk memastikan kebijakan yang efektif dan informasi yang akurat, serta bekerja sama dengan sektor swasta demi tercapainya kesejahteraan bersama. Tentu, bukan hanya negara saja, pihak swasta, pihak masyarakat, dan sebagainya, kita semua harus bekerja sama supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Baik. Nah, ada tugas untuk adik-adik. Jadi tugas ini saya disclaimer dari awal, jika tidak mengerjakan tugas ini, maka saya anggap tidak mendengarkan video ini atau tidak mengamati video ini. Pun begitu, bukan cuma untuk mengerjakan tugas ini, mendengarkan video ini, tapi untuk mengkaji jauh lebih dalam lagi. Jadi saya himbau adik-adik, ya tontonlah video ini, kemudian diskusikan, itu lebih afdol menurut saya, lebih berkah daripada misalnya ya Anda langsung misalnya ke tugas langsung dikerjakan tanpa mendengarkan penjelasan saya ini. Itu himbauan saya. Ya, apa tugasnya? Uraikan argumen Anda tentang peran pemerintah Indonesia dalam kerangka ekonomi Islam dari sisi positif dan negatif. Nah, peran pemerintah Indonesia ya, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Ini menurut Anda, jangan menurut orang lain. Beda setiap orang harusnya. Tulis tangan pada double folio. Saran saya minimal 1 halaman double folio itu Anda menjelaskannya. Kemudian dikumpulkan bersamaan pada saat pengumpulan tugas wawancara. Jadi tugas wawancara yang 25 pelaku UMKM itu nanti dikumpulkan berbarengan dengan itu. Sekali lagi, yang tidak mengumpulkan berarti saya anggap tidak hadir pada pertemuan ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika kurang maksimal. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran pemerintah ini sangat penting. Ingat, negara kita bukan negara Islam, tetapi dalam kerangka ekonomi Islam kita bisa berjuang melalui jalan-jalan konstitusi agar kegiatan-kegiatan ekonomi Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diterapkan di Indonesia. Kalaupun itu penghususan untuk pemeluk agamanya mungkin bisa, tetapi kalaupun itu diterima secara universal, itu mungkin bisa menjadi kebijakan yang sangat inovatif dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kita harus berjuang di jalan masing-masing. Mana tahu nanti adik-adik ada yang menjadi eksekutif, ada yang menjadi yudikatif, atau bahkan ada yang menjadi legislatif. Itu bisa memperjuangkan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam itu bisa di-insert ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha hibbul jamil. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.